Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fatma Pertadaswa, dokter umum intensif di Puskesmas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hipertensi atau penyakit yang dikenal pada masyarakat, itu penyakit tensi tinggi atau penyakit tekanan darah tinggi. Hipertensi sendiri merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya di atas 90 mmHg. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, apa sih gejala-gejala yang ditimbulkan dari hipertensi itu sendiri. Nah, di sini masalahnya karena untuk penyakit hipertensi itu sendiri sering tidak menimbulkan gejala, sehingga penderita yang sebenarnya sudah mempunyai hipertensi, sudah mempunyai tekanan darah tinggi, mereka cenderung tidak mengetahui kalau mereka tekanan darahnya tinggi. Hal ini yang disebut dengan silent killer, yaitu penyakit hipertensi yang membunuh secara diam-diam karena penderita sering tidak menyadari kalau tekanan darahnya tinggi. Adapun gejalanya yang muncul yaitu seperti sakit kepala, dada berdebar-debar, mimisan, walaupun itu jarang terjadi. Kemudian untuk faktor risikonya sendiri, ada dua jenis faktor risiko pada kejadian hipertensi, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu seperti usia, dimana seperti yang kita ketahui bahwa hipertensi itu cenderung lebih banyak terjadi pada usia atau usia lanjut, karena tekanan darah itu akan semakin meningkat dengan semakin bertambahnya usia, dimana pada usia lebih dari 65 tahun itu tekanan darah akan cenderung lebih di atas normal, jarang yang mencapai tekanan darah normal. Kemudian yang kedua, jenis kelamin, di mana untuk angka kejadian hipertensi itu sendiri cenderung lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Kemudian yang ketiga, faktor genetik atau riwayat keturunan pada keluarga, di mana orang-orang yang dengan riwayat keluarga sebelumnya sudah menderita hipertensi, seperti ayah, ibu, atau saudaranya sudah mengalami hipertensi, maka besar kemungkinan akan menderita hipertensi juga, tetapi tidak selalu, masih bisa diubah dengan modifikasi gaya hidup. Untuk faktor risiko yang dapat diubah, yaitu yang pertama yaitu obesitas atau kegemukan, di mana orang-orang yang obesitas itu akan lebih gampang untuk menderita hipertensi. Dan obesitas sendiri dapat diubah dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Kemudian untuk IMT, untuk kadar dikatakan obesitas yaitu apabila IMT-nya lebih dari 23. Jadi dianjurkan untuk penderita yang sudah hipertensi atau mempunyai faktor risiko yang lain, faktor risiko lain hipertensi, dicenderungkan untuk mengatur IMT-nya agar termasuk kategori IMT normal, yaitu kurang dari 23. Kemudian dari segi lingkar perutnya, kalau misalkan lingkar perut itu pada laki-laki kurang dari 90, pada perempuan kurang dari 80. Karena yang lebih berbahaya itu untuk kejadian hipertensi yaitu obesitas sentral atau obesitas perut. Jadi juga perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, kebiasaan hidup seperti merokok. Pasien-pasien yang sering merokok itu lebih gampang untuk menderita hipertensi. Jadi dianjurkan kalau sudah terdiagnosa hipertensi, dianjurkan untuk merokoknya diberhentikan. Jadi lebih baik sebelum menderita hipertensi, merokoknya juga sudah diberhentikan, karena itu kemungkinan besar untuk faktor risiko terjadinya hipertensi. Kemudian faktor lain yang menyebabkan hipertensi yang dapat diubah yaitu kurang aktivitas fisik. Ya, ini biasanya pada orang-orang yang tidak pernah berolahraga, kemudian konsumsi garam yang berlebihan, kemudian konsumsi lemak yang berlebihan, kemudian tingkat stres yang berlebihan, itu juga bisa berpengaruh pada kejadian hipertensi. Kemudian berikutnya yang perlu kita ketahui yaitu terapi dari hipertensi itu sendiri. Yang pertama-tama kita harus mengobati dari faktor risikonya tadi, seperti kegemukan, kita kurangi kegemukannya. Kalau ada dia merokok, diberhentikan rokoknya. Kemudian untuk olahraganya, olahraga aerobik bisa dengan senam, berenang, jalan pagi atau jalan sore, itu biasanya 30-40 menit selama 5-7 kali per minggu. Kemudian untuk pola makannya juga pola makan yang sehat, yang rendah garam, biasanya itu cuma 1 sendok makan per hari. Kemudian untuk gulanya kurang dari 4 sendok makan per hari. Kemudian juga makanan yang harus tinggi serat, banyak makan buah, makan sayur, biasanya 5 porsi per hari dianjurkan untuk pasien-pasien hipertensi. Kemudian untuk obat hipertensi, pasien-pasien yang sudah terdiagnosis hipertensi boleh langsung berobat ke vaskes terdekat, boleh ke puskesmas, boleh ke klinik dokter. Nanti obat hipertensinya harus sesuai yang diresepkan oleh dokter. Untuk obat hipertensi sendiri
Ini juga sering yang menjadi masalah pada masyarakat karena masyarakat sering tidak teredukasi untuk obat hipertensinya. Hari ini minum obat tensi, besoknya tensinya normal, obat tensinya diberhentikan sendiri. Itu tidak boleh karena obat hipertensi itu konsepnya menstabilkan tekanan darahnya supaya dalam rentang normal. Jadi hari ini minum obat tensi, obat hipertensi, besok hipertensi yang bisa normal dan tekanan darahnya bisa normal karena faktor pengaruh dari obat hipertensi yang diminum sebelumnya. Jadi ketika obat hipertensi yang di stop tiba-tiba, kebesokan harinya bisa tiba-tiba tinggi untuk tekanan darahnya. Oleh karena itu yang perlu sangat diedukasikan kepada penderita hipertensi. Kalau obat hipertensi itu harus diminum setiap hari karena konsepnya bukan menyembuhkan hipertensi tapi menstabilkan tekanan darahnya supaya selalu berada dalam rentang normal. Kenapa? Karena yang berbahaya itu bukan tekanan darahnya tapi komplikasi yang disebabkan karena tingginya tekanan darah. Apa yang bisa disebabkan karena tekanan darah yang terlalu tinggi? Bisa ke otak, ke pembuluh darah otak, bisa menyebabkan stroke, bisa ke jantung, bisa menyebabkan sumbatan di jantung, bisa ke pembuluh darah perifer, bisa ke retina, sehingga cenderung pasien hipertensi itu penglihatannya tiba-tiba kabur, bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir ada program dari Kemenkes yaitu untuk mengendalikan hipertensi dengan patuh. Yang P-nya yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dari dokter. Kemudian yang A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian yang T-nya tetap diet dengan gizi yang seimbang. Yang U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan terakhir H, hindarkan asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Mungkin demikian untuk video kali ini. Jadi kalau misalkan ada masyarakat di luar sana yang mempunyai gejala atau keluhan seperti yang disebutkan tadi, boleh langsung berobat ke puskesmas. Nanti dari puskesmas akan diberikan obat dan menjalankan pengobatan secara teratur atau dari sistem patuh tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.